yang dia minta tuh udah dikasih gitu teh. Iya. Karena kan istrinya kan nggak ada bekerja kan, pulang malam. Jadi itu saya penggantinya gitu. Tapi Siapa Bu? Yang buruk teh siapa Ibu? Yang Sabar, buruk sabar, siapa? sabar. Emosi nih gua Ibu. Aduh, udah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke deh guys, selamat pagi untuk kalian semua yang sekarang itu lagi istirahat ya. Seperti biasa mungkin jam segini tuh orang-orang lagi pada tidur dan Bobo sekarang cantik. Bobo cantik dan sekarang kita lagi syuting di jam 12:30 malam guys. Dan ini semua kita lakukan untuk cuan. Ya gak maksudnya untuk menghibur kalian semua ya guys ya. Ini udah kedengeran kan suara istri aku udah mulai udah gitu ya, karena memang dia gak kuat dingin juga ya guys ya, karena dia berasal dari gurun ya, pokoknya yang panas-panas kayak gitulah, dan aku berasal dari Tasikmalaya. Oke guys, kita sekarang nuansanya bunga-bunga dong guys, bunga-bunga, jadi kita biar tetap happy dan biar kelihatan kayak akur gitu ya, padahal kita sering smackdown guys. Dan apa namanya itu, jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung, Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di seluruh sosial media kalian. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan yang paling penting itu adalah aktifkan loncengnya. Jadi ketika di subscribe, klik aktifkan juga loncengnya, klik aktifkan yang semua guys, biar nantinya kalian tidak ketinggalan video-video nggak jelas ini ya guys ya. Nggak, kita bukan yang nggak jelas, tapi apa namanya itu, ini berita-berita ya. Oke guys, untuk berita malam ini kita akan kasih apa namanya itu, ini berita yang hangat-hangat. part 4 kayaknya nih ya. Ini bagian 4 nih, part 4 nih tentang kasusnya masih kasus Norma Risma, yang mana sekarang ini makin seru guys, makin memanas sekali karena ibunya Norma Risma pun sekarang speak up. Wow. Muncul ke permukaan ya guys ya, muncul ke permukaan kayak paus tuh, muncul ke permukaan, buang ininya apa namanya itu, gasnya, nggak ketang. Jadi dia muncul ke permukaan untuk mengklarifikasi, dan kata ibunya Risma bahwa Norma itu yang salah. Pokoknya seperti apa videonya nanti akan kita kasih di pertengahan segmen ya. Nah, dan bukan hanya di situ juga, Roji juga sekarang udah masuk TV sama pengacaranya. Jadi pengacaranya Tamat sudah masuk TV ya. Gitu, dan apa namanya itu, bagaimana videonya dan bagaimana ini di TV-nya, ini lihat. Check it out. Jujur aku sedih guys lihatnya. Ini video pertama itu tentang Rozi dulu ya? Roji dulu. Nah, Roji baru masuk studio udah nangis aja nih. Bingung Mimin mau sedih apa ketawa. Klarifikasi Roji selingkuh dengan mertua pertama tayang di TV guys ya. Tapi kalau untuk dramanya kayaknya udah tayang di Indosiar. Ini dari tasimportku_id. Mari kita saksikan. Aku jujur sedih banget lihat Mas Roji. Sumpah Ji, gue juga masih shock Ji, ngelihat kamu menangis kayak gitu, shock banget. Tapi Ji. dia nggak ngeluarin air mata. Shock Ji, shock. Itu dia nangis apa lagi ketawa? Nggak tahu. Pokoknya banyak banget netizen yang berpikir bahwa Roji itu memang sangat terpukul akan adanya ini gitu ya, karena kelihatan dari ekspresinya. Lanjut. Nih si Roji salah nih. Udah mungkin salah ngomong kali ya. Penggerebekan itu tidak benar katanya. Ada apa, penggerebekan yang tidak benar itu dilangsung nih, panas banget nih si apa namanya itu, si pengacaranya Mas Roji ini langsung kan, waduh udah gemeter kali ya, takutnya salah ngomong nih anak nih. Ini anak Makanya langsung dia dari naskah yang mereka sebelum naik ke panggung. aduh naskah kan. Iya kan harus pakai naskah dong. Iya, kan. kata siapa, bisa jadi itu benar-benar natural, nggak boleh kayak gitu, kamu nanti kena Iya, kamu Kak. undang-undang lagi kamu. Jangan ya guys ya. Nah, kita lanjutin lagi nih. Dia udah diambil alih langsung nih. Apa ininya, ngobrolnya nih ngomongnya sama si bapak pengacara. Laki-laki. Ini kayaknya anak didiknya Wibowo ya?
Kok kayaknya beda-beda setiap video gitu loh. Firdaus Oiwobo. Oh ya itu maksudnya. Iya, dia belum tentu teman-teman juga tahu Firdaus itu yang mana. Firdaus itu yang berseteru sama Marcel Radival. Enggak, Enggak, jadi kita kunci ya, kita lock jawaban dari bapak pengacara nih bahwa katanya si ibunya tuh lagi sholat katanya. Ini siapa nih yang menyatakan lagi sholat, kan pada waktu itu kan memang lagi penggerebekan, dan bahkan si Roji pun juga tidak bilang kalau ibunya lagi, maksudnya tidak ada statement Roji yang kemarin-kemarin itu wah ibunya lagi sholat. No, nggak ada. Jadi mensomasi bahwa ada kalimat penggerebekan. Ya, ada kalimat di terus waktu dia kan kalau misalnya kayak misalnya mau divorce gitu, bercerai gitu kan, kita kan ada pengajuan ke pengadilan kan, ini kenapa sih ini masalahnya gitu, dan ada kronologi segala macamnya. Nah di situ disebutkan bahwa si Roji ini diarak katanya. Nah tapi Risma bilang saya nggak bilang begitu, tapi mungkin ya bisa jadi sih, mungkin pengacara yang beresin akta cerainya itu bikin kronologi gitu. Tapi Bang Hotman kayaknya udah siap sih. Oke guys, dan memang posisinya Mas Roji itu sekarang itu ada sedikit perlawanan kalau menurut aku, karena di sini posisinya kan Nurma bilang kemarin kan bahwa kalau misalnya memang ternyata kalau Nurma udah capek saya katanya kan, udahlah mendingan ya udah aja gitu, nggak usah ada yang namanya lapor-laporan lagi. Nah jadi posisi Nurma itu belum melaporkan itu ya karena memang masih nunggu gitu, ibarat kata sejauh mana nih ibunya laporannya apakah tetap dilanjutkan, terus kemudian sejauh mana ibunya juga menghadapi Mbak Risma Nurma ini gitu kan. Tapi ternyata memang laporannya diteruskan sama Roji, dan pastinya ini laporan akan tetap berlanjut. Nah dan yakin sih Nurma juga akan tetap berlanjut gitu, akan tetap berlanjut dari ininya. Nah ini dia yang sangat mencengangkan sekali, yang sangat benar-benar kalau aku sih sedih juga ya, bahwa Ibunda Norma ini speak up dan seolah anaknya yang salah, dan bahkan di sini dengerin aja lah kata-katanya ya. Check this out. Memang ya benar, cuman yang dituduhkan sama orang-orang itu tidak benar semuanya gitu tuh. Iya, posisi saya memang saya sedang ada di situ memang. Cuman saya yang diomongin sama orang-orang itu tidak benar gitu. Pas saat kejadian dia tidak ada di tempat. Baik, hari ini kami memeriksa seseorang inisial R, yang mana R ini adalah seseorang diduga melakukan apa yang diadukan tadi dengan RZ. Saya sedekat saya sama Roji itu hanya sebagai seorang ibu dan anak. Tidak lebih dari seorang itu. Itu malah lebih dari ibu, kayak nyuciin baju, menyiapkan makan daripada dari istrinya. Iya, karena kan istrinya kan nggak ada, bekerja kan, pulang malam. Jadi itu saya penggantinya gitu. Tapi saya nggak lebih dari seorang anak itu. Sering saya. Enggak, ibu teh gimana ya? Gantiin dong. Jadi gantiin apa ini nih? tuh kayaknya memang si ibunya juga lagi playing victim juga nih kayaknya mungkin ya. Tapi masalahnya nih playing victim kepada anaknya juga, aduh ya Allah. Anak kandungnya gitu. loh. Anak kandungnya dan ibu anak satu-satunya loh Bu. Terus terang meskipun saya memang tidak ada kedekatan ataupun keluarga, tapi karena saya mengikuti dan menyimak berita ini dari awal gitu ya. Kayaknya kok aku kayak miris gitu, kasihan gitu sama yang jadi anaknya gitu. Aku tuh berharap tuh ibunya tuh naik ke permukaan, muncul ke publik itu ya udah gitu, ngelindungin anaknya. Betul. Ini anakku gitu, aku minta maaf. Dan malah kayak gini. Dan barusan kan juga teman-teman juga lihat kan bahwa kan dia bilangnya juga bukan anakku gitu, bahwa dia bilang ke Norma itu adalah istrinya tidak ada di rumah, jadi saya menggantikannya. Nah terus barusan juga bilang bahwa tidak ada aku sama Rozi itu ya hanya sebatas ibu dan menantu. Terus bagaimana ibu dengan SMS ibu yang kepada Rozi yang sama Nurma udah di-up kan, bahwa dengan SMS yang anu-anu lah gitu, melawan lah segala macam. Tolong dong klarifikasi itu. Kalau misalnya emang ternyata Anda itu memang tidak melakukan dan hanya sebatas ibu dan anak aja sama si Rojinya.
ya udah Anda silahkan buktikan, ngomong dong bahwa itu juga terkait dengan SMS yang saya berikan ke ke Roji itu, menurut saya itu juga bohong kayak gitu. Ibu tuh bikin aku kesel, Ibu. Aduh, gimana sih, aku tuh sekarang tuh lagi sakit perutnya nih gara-gara makan durian satu. Masya Allah ya. Jadi makin sakit ya. Ini jadi makin sakit. Nih kita ulang dikit aja. Ada bekerja kan pulang malam, jadi itu saya penggantinya gitu, tapi saya nggak lebih. Ibu kayak nyuciin baju, menyiapkan makan daripada dari Intinya seperti itulah, tadi teman-teman juga Menggantinya udah gitulah gitu ya, udah lihat sendiri gitu. Nah itu klarifikasi dari ibunya ibunya Risma gitu ya. Nah terus ada lagi statement nih, yang mana si ibunya ini statement untuk Mbak Nurma Risma juga. Cuman yang jadi heran aku ini ya, selama kasus itu ibu tidak ada mendatangi ataupun berkomunikasi dengan Nurma, itu pengakuan Nurma. Tetapi sekarang Tiba-tiba sekarang Roji melaporkan, otomatis kan harus ada saksinya juga kan. Saksinya itu kan pasti ibu gitu, meskipun sekarang kan ya belum naik menjadi seorang terdakwa gitu, masih saksi dulu gitu ya. Nah ibu kan sebagai saksi dan ibu siap datang gitu. Tapi aduh ya Tuhan, ibu, saya nggak ngerti pikiran ibu seperti apa. Saya jadi, mungkin ini yang dinamakan dengan durhakanya seorang ibu kepada anak ya. Maaf saya ngomong kayak gitu. Si Roji melaporkan ini saya sempat kaget gitu, cuman ya saya juga tidak tahu juga melapornya kapan gitu, saya cuman kaget aja gitu. Terus saya dipanggilkan sama dia gitu. Si Roji melaporkan ini saya sempat kaget gitu. Setelah Roji melapor ibunya Norma, dipanggil sama dia, katanya dia yang maksud ibunya tuh siapa sih, Mas Roji atau siapa? Ya dia itu kayak gimana sih, kayak ke temen gitu, ya, dia gitu, kayak ke temen tapi mesra gitu ya. Dia gitu, bukan ke anak. Kan kalau anak kan ya sama Roji, atau kalau enggak sama menantu saya, atau kalau enggak sama anak saya, atau enggak Roji atau gimana lah gitu untuk penyebutan kakaknya. Aduh bebek Oji, ibu bebek Oji, terus dan lagian juga ngapain di blur Min, yang tadi juga udah ketahuan kok. benar Ya banget. Ayang Oji yang manggil, dia datang ya, sedangkan Nurma yang sebagai anaknya dia tidak datang, ibu. Aduh mohon maaf. Kalau Mbak NR ngelihat berita kayak gini tambah sedih tahu. Iya dong, sedih banget. Karena kan kemarin kan Mbak Nurma itu kan udah di podcastnya Bunda Asyanti itu Bunda sudah Asyanti minta kan maaf. dia sudah minta maaf kepada ibunya. Ibu dan sebenarnya bukan hanya di Bunda Asyanti aja, di Bang Densu. Terus kemudian pokoknya di setiap acara yang dia memang ikutin, dia pasti selalu disertakan dengan maafin Nurma ya Bu ya. Terus juga masih selama ini perkataan-katanya itu Nurma masih nggak ini ibunya gitu. loh. Mungkin selama ini Nurma nggak bisa membahagiakan ibu dengan apa yang ibu harapkan gitu ya, dan Nurma seperti itu. Ya Tuhan. Nah ini ada lagi Viti. Biar bagaimanapun dia tetap. Di bagian ini ibunya Norma mengakui keburukannya sendiri dong. Keburukan yang mana yang dimaksud oleh ibunya Norma? Keburukan yang viral soal dia berselingkuh dengan menantunya, atau keburukan yang mana nih? Dari Soda Kering. Kita dengerin ya. Biar bagaimanapun dia tetap anak saya gitu. Seburuk apapun saya ini orang tuanya. Sorry Bu. Kayaknya lebih baik diganti deh. Seburuk apapun itu ibu saya, tetap dia itu adalah orang tuaku. Jangan seburuk apapun anak saya. Berarti kalau yang seburuk apapun anak saya, anaknya dong yang buruk. Tapi yang jadi masalah sekarang ini yang digerebek itu adalah ibu. Ibu dan mantan suaminya anaknya ya. Lanjut. Seburuk apapun saya ini orang tuanya gitu. Ya yang buruk siapa Bu? Yang buruk siapa Ibu? Yang Sabar, buruk sabar, siapa? sabar. Emosi nih gua Ibu. Aduh, udah sekarang tuh Dia udah tuh mau malam. pengen ini Sebenarnya gua tuh udah malas gitu Bu. Apa namanya itu bikin berita tentang ibu ini. Cuman karena toyong. karena ya gimana ya. Aduh. Nah ini bagian dari penggalan videonya. Saya dan Norma tidak pernah berkomunikasi selama kejadian itu. Iya, saya pisah rumah.
Saya semenjak kejadian itu, saya udah nggak tinggal di rumah lagi. Saya bertempat ada di Jakarta, di Pluit Dalam bersama orang tua saya. Suami saya ada di sini. Jadi saya sudah berpisah juga dengan suami saya. Kejadian ini, setelah kejadian ini, sama saya tidak pernah berkomunikasi dengan Rodi, sama saya juga. Jadi saya putuskan hubungan saya semuanya. Norma, saya sayang sama dia, tolonglah jangan fitnah saya terus, hentikan semua ini. Saya nih ibu kandungnya, saya nggak mungkin sejahat itu aja. Kalau untuk Roji, udahlah, nggak itu. Sambil senyum-senyum kalau untuk Roji, udahlah nggak itu. Si ibu, saya kirain tuh ya ibunya itu minta maaf untuk dan Mbak NR. Justru ketika misalkan ibu playing victim kayak begini nih, memang sih kita juga nggak pernah tahu ya kebenarannya seperti apa. Tetapi kita sebagai netizen gitu ya, sebagai memang kita yang mengomentari, itu otomatis kan ya kita pun juga menilai gitu loh. Meskipun kita nggak tahu yang terjadi yang sebenarnya seperti apa, tapi kita itu menilai gitu. Dari mulai gestur tubuh yang ketika ibunya ngomong, gestur tubuhnya Mbak Norma yang ngomong, atau mungkin dari kalimat-kalimatnya gitu kan. Nah, sedangkan Mas Roji ini kan kalimatnya kan kadang-kadang kan ke sini, kadang-kadang ke sana gitu. Berubah-berubah lah gitu kan. Jadi kontradiktif lah kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi pokoknya nih malam teremosi lah bagi aku, karena memang kasih ibu sepanjang masa itu nggak tahu berlaku atau enggak nih buat ibu ini. Itu kayaknya Mbak Norma bakal berpikir ulang deh ya untuk ini. Kayaknya sih aku yakin Mbak Norma sekarang akan lanjut kasusnya. Akan lanjut melaporkan karena kan Norma juga kan melihat kalau misalnya memang ya Norma juga kan pasti harus defense lah gitu kan, pasti ada bertahan juga yang masa dia udah disakitin, udah begini udah begitu segala macamnya ini. Dan masalah sekarang speak up ke publik ya kalau menurut aku sih ya udahlah wajar-wajar aja lah gitu, karena kan orang juga mungkin memang tidak boleh, tetapi kan setiap orang kan pasti punya unek yang kebendung gitu kan, akhirnya kan speak up kayak gitu. Nah, ini ada ada komentar nih sangat lucu sekali dari Neneng Anissa ya. Puncak komedi hahaha, bener nih komedi banget nih. Dan di atas nih, anak saya kan bekerja pulangnya malam, jadi saya penggantinya hahaha. Pengganti yang mana nih? Ini masih mending nih Mbak Lamia nih pakai anak saya, itu kan istrinya nggak ngerti sih ini ibu kandung atau bukan sih, bener gue sama. Yang aku bingungin itu ada kata-kata penggantinya. Ini penggantinya pengganti apanya nih? Pengganti di kasur? Apa pengganti apa nih? Benar, makanya nih, ini kan nih dari Windy ini banyak yang bertanya juga, pengganti apaan sih nih gitu kan? Jangan di blur please, katanya. Ini nggak di blur kok. Tapi kalau misalnya dibilang pengganti anaknya ketika lagi kerja, ya udah itu resiko rumah tangga mereka kan. Kan berarti kan ketika Mbak Norma kerja, otomatis kan ada persetujuan dari suami kan. Bilang dulu kan, aku mau pengen kerja boleh nggak? Nah, terus aku mau bantuin kamu cari nafkah. Pasti kan otomatis kan dari semua itu kan ada perbincangan dulu kan di antara mereka. Ada kesepakatan ya. Ketika aku kerja, kamu nggak apa-apa kan bantuin aku ini gitu. Terus pas aku udah nggak kerja, aku yang ngerjain ini, jadi kayak bagi tugas gitu, saling kerja sama gitu loh. Jadi kayak misalnya aku nih sama istri nih, udah lu nggak usah kerja, gue aja yang kerja, ibaratkan seperti itu. Jadi berarti kerjaan dia ya di rumah. Tapi ketika aku bilang ya udah deh, kamu kalau mau kerja bantuin aku, ya udah silakan kerja bantuin aku. Ketika dia pulang malam ataupun memang dia belum ngurusin kerjaan, ngurusin rumah gitu, ya udah konsekuensi gue sebagai suami itu aku yang mengizinkan dia untuk bekerja seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya peran pengganti dalam yang namanya rumah tangga, guys, kecuali dia selingkuh. Oke, lanjut nih penjelasan perkembangan kasus Roji sekarang kan bagaimana kan kita nggak tahu juga ya. Mari kita lihat penjelasan dari pengacara Bang Roji soal perkembangan kasusnya. Ya Bang, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang perkembangan kasus dari Roji sendiri seperti apa nih Bang? Oke, terima kasih teman-teman dari media. Alhamdulillah untuk perkara dari laporan pengaduan dari klien kami yaitu saudara R
alhamdulillah ditindaklanjuti. Makanya dari itu kami kuasa hukum dari Pak R mengucapkan banyak terima kasih dengan teman-teman dari Polda Banten, terutama Bapak Kapolda Banten ya, Bapak Kapolri beserta jajarannya, yaitu yang telah menangani kasus kami ya, perkara kami, yaitu undang-undang dugaan tidak pidana, yaitu pasal 27 ayat 3 kalau nggak salah. Di situ alhamdulillah sudah ditindaklanjuti, makanya kami sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman dari Polda, terutama dari cyber yang menangani kasusnya. Kalau nggak salah. Pasal 27 ayat 3 deh kalau nggak salah. Anda itu sebagai kuasa hukum, pengacara atau MC dangdut sih Anda itu gitu, masa pasal aja harusnya yakin dong. Tapi dia udah ada perubahan. Kalau gue nggak tahu nih, kalau gue nggak tahu pasal, wajar karena memang aku bukan seorang pengacara meskipun aku belajar tentang pasal-pasal. Gimana nih? Tapi dia ada perubahan loh. Apa dari perubahannya? awal aku ngeliat video yang dia pertama kali up sama yang video yang terakhir nih, rambutnya kayaknya udah mulai rapi. Ya, rapi banget ya, karena memang Salpok berpikir kamu terus sama gitu ya, rambutnya. dan bisa lihat juga ya Mas Roji di belakang sana itu udah benar-benar bak seorang artis banget ya. Udah pakai ini segala macam, dan mudah-mudahan kasusnya cepat selesai karena amin. capek buat Mbak Norma Risma, capek juga buat kalian, tetapi ya kita ada bahan untuk konten ya. Maaf, lanjut, oke. Nah, terus kemudian apa namanya tuh ada juga nih pengacara yang bertanya gimana sih tanggapan apa namanya tuh pengacaranya Bang Roji nih soal dengan Hotman Paris. Nah ini juga jawabannya itu kontradiktif ya, A dan B gitu kan. Tapi kan dari Hotman Paris katanya mau nuntut balik nih Bang. Itu gimana Bang? Ya silahkan aja sih, nggak ada masalah kita kok. Kita profesional di sini. Intinya kalau saya sih ya di sini kan kantor hukum Jumadian Pater yang di Serang itu selalu mengedepankan untuk perdamaian, begitu. Kita nggak usah kisruh-kisruh, nggak usah kemana-mana. Kalau memang ada perdamaian, yuk kita bareng-bareng, kita tutup gitu. Yang saya inginkan seperti itu. Tadi saya sudah ungkapkan di situ, teman-teman dari media ya, dari Tran kalau nggak salah juga, kita selalu mengedepankan yang itu perdamaian. Nggak usahlah yang diribut-ribut, yang udah-udah. Kalau saya sih seperti itu. Saya sudah memberikan motivasi ke klien kami, masukan dan saran seperti itu. Yuk kita bareng-bareng kita mengedepankan untuk perdamaian. Udahlah, yang udah-udah gitu. Gimana bagusnya? Maksudnya pengennya seperti itu. Tapi kan dari Hotman Paris katanya mau nuntut balik nih Bang. Perdamaian ya guys ya. Jadi Perdamaian. kami dari kuasa siapa tuh lupa lagi tuh. Kami itu apa namanya itu iya, jadi untuk kantor hukum ini kan barusan dia bilang kan ya udah mendingan kalau misalnya memang tidak dini ya udah jangan dilanjutkan lah. Stop prosesnya, kemudian ajakin ketemuan dan lain sebagainya kayak begitu. Nah, dia memang suka perdamaian. Oke. Dan kemudian apa sih yang menjadi permasalahan Roji soal viralnya kasus ini? Ini penjelasan dan kontra. Ya Bang, pastinya apa lagi sih Bang yang dipermasalahin Bang dari ini? Penjelasannya yang tadi gue bilang kan, kontradiksi kan dengan pernyataan yang katanya mengedepankan perdamaian. Nih, lihat nih, dengerin. Ya kita hanya apa ya? Itu benar nggak sih sebenarnya gitu loh? Apa yang dia viralkan itu benar nggak sih? Gitu, seperti itu aja. Makanya kami menindaklanjuti dengan viralnya tersebut. Padahal di situ kan waktu dia memviralkan itu sudah terjadi perceraian antara klien kami dengan saudara NR. Waktu dia memviralkan itu kan sudah terjadi perceraian, sudah tidak ada hubungan, yaitu namanya suami istri. Sudah sah ya, sudah diputus oleh Pengadilan Agama Serang. Seperti itu. Oke, tapi terakhir berkomunikasi sama saudara NR kapan Bang? Semenjak ada permasalahan hukum itulah. Klien kami sudah tidak ada kontak-kontak lagi dengan saudara NR atau ibunya, seperti itu, ibu mertuanya. Oke, cukup ya. Harapan terakhir paling Bang, harapan buat kasus ini ke depannya pengen kami, ya saya ulangi lagi, kami kantor hukum Jumadian Pater selalu mengedepankan yaitu perdamaian, tidak ada permusuhan. Ya, saya ulangi lagi, kantor hukum Jumadian Partner, kantor saya itu selalu mengedepankan yaitu perdamaian. Ya, tidak ada permusuhan.
Saya pengen damai itu indah gitu loh, nggak seperti ini gitu. Kami hanya begitu aja, mengedepankan perdamaian aja, cukup ya. Oke. Ya, makasih ya teman-teman ya. Oke, makasih Yuk, Bang. saya mau jalan dulu. Oke, cukup Oke, ya. cukup. Yuk, makasih. Oke lah. Kan kata dia, saya Jumaidi Terus lanjut. saya Jumaidi senang dengan perdamaian. Kalau misalnya lu senang perdamaian, kenapa dilaporin Bambang yang ganteng? Kenapa sih? Iya lanjut, sorry. Ya benar seperti itu. Maaf guys, laptopnya, aduh nggak kamera. Enggak, nggak kalau laptop. misalnya dia senang, katanya kan dia bilang Jumaidi, saya senang perdamaian. Ya kalau lu senang perdamaian ya udah, lu dari awal lu damain ke apa sih Rozi sama si NR gitu, ngapain udah up ke sosial media terus lu baru bilang perdamaian? Apa gara-gara lu udah ciut lawan lu Hotman Paris? Iya guys, jadi memang sekarang itu agak sedikit apa namanya itu capek juga ya untuk menghadapi daripada kasus ini ya, apalagi mungkin orang yang lagi menghadapinya sendiri yaitu Mbak Nurma gitu kan. Ya kita sih selalu berharap mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik untuk Mas Roji, untuk Mbak Nurma, untuk ibunya Amin. juga, dan semoga kasus ini pun juga memang cepat berakhir gitu kan, Amin. supaya memang menjadikan tenang bagi teman, maksudnya bagi pelakunya ini gitu, baik itu Mbak Nurma dan lain sebagainya gitu, dan semoga mendapatkan yang terbaik aja lah. Amin, Dan amin, apa amin. namanya itu semoga cepat selesai. Pokoknya semangat untuk Mbak Nurma, semangat juga untuk Mas Roji. Yakin kamu sekarang memang sendirian gitu ya, nggak ada yang temennya, nggak ada kecuali pengacaranya. Ya udah kalau gitu mungkin cukup dulu Mi ya, karena udah dari malam kami. juga. Cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Seperti biasa, yang baik dan benar itu pasti dari Tuhan. Kalau yang salah-salahnya itu dari kita. Dan memang sekarang itu kita tuh banyak banget salahnya sebetulnya. Tapi ya kita hanya menampilkan berita aja gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang apa namanya itu reaksi kita agak sedikit ekstrim dan lain sebagainya, juga itu hanya pure daripada spontanitas kita. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan assalamualaikum, bye. Ulangnya, assalamualaikum, bye.